Ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat kita masing-masing. Maka hadirin mulia, kita kembalinya ke rumah kita ini bukan untuk istirahat, ya, ataupun balas dendam dari yang tadinya makan sesuai dengan selera menu kita. Kalau di rumah kan bisa pilih-pilih, kalau ini keluar tuh apa adanya yang makan. Kemudian juga mungkin ketika di luar tidur berkurang karena tempatnya dingin ataupun alasnya tidak seperti di rumah kita. Jadi kita niat pulang ke rumah tuh asal mau balas dendam, makan, minum, tidur gitu. Nah ini banyak salat, tapi kita kembali ke rumah kita, ke tempat kita, niatnya sama seperti kita lagi mau keluar jalan Allah SWT, ya. Nah, maka niat kita keluar, itu niatnya pertama adalah islah diri kita, menghidupkan amal agama, dan kita niat buat target lagi untuk bisa lebih keluar, lebih lama, lebih jauh lagi. Nah ini sama seperti itu sebenarnya. Sehingga kita kalau niatnya misalnya mengusahakan agama, ketika itu ini kan ada batasnya 3 hari. Nah kalau kita kembali ke makom kita, itulah kita mengusahakan agama, bahkan bukan lebih 3 hari. Nah kalau di makom kita kan di tempat kita, di rumah kita itu kan selamanya kita di sini, ya, selama masih ada umur gitu. Masya Allah. Nah maka ibu sholat, ya, kembalinya kita ke rumah kita, niatnya itu sama. Jangan sampai ya kita niatnya ada seperti tadi itu, niatnya balas dendam, menyempurnakan tidur, menyempurnakan makan, menyempurnakan keperluan kita yang kurang di hari kemarin. Bapak yang makan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan dakwah ini adalah sebagai kerja kita yang utama. Nah, sebagai kerja kita yang utama, yang lain ini anggap sebagai sampingan saja. Bukan berarti kita tidak boleh kerja dunia. Masya kita menganjurkan agar setiap para pekerja dakwah ini harus punya pekerjaan. Ini syarat mutlak, bukan syarat mutlak, syarat kita di makom ini harus punya pekerjaan. Artinya hadirin muslimat, kita ini setiap para pekerja dakwah ini jangan sampai hadirin yang mulia ada pekerjaan dan kesempatan tidak kita ambil, ya. Tetapi yang muslimat, nah ini keperluan yang maksudnya adalah dakwah. Bagaimana caranya? Kalau ketika kita lagi bekerja ada takazah dakwah, hadirin yang mulia, baik di makomi ataupun ada takazah lain yang harus dihadiri, diikuti oleh kita, maka kita berusaha untuk meluangkan waktu kita, diri kita untuk menyempatkan diri dalam kerja dakwah, dalam amal dakwah tersebut, ya. Sebagaimana sahabat Lanu, kalau sahabat Lanu itu sudah betul-betul full dalam dakwah. Sehingga ketika mereka mau panen saja, ketika perang Tabuk itu, Masya Allah, semuanya pekerjaannya ditinggalkan. Bahkan kurma yang tadinya saatnya mau panen pun tidak jadi hasil, tidak jadi dipetik. Nah, ditangguhkan, ada ikut dalam perang Tabuk. Alhasil hadirin muslimat, ajib luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kudratnya, ya. Dibantu yang tadinya menurut hitungan kita kurma ini akan menjadi busuk, tidak bisa dipanen, ya. Nah, bahkan ketika pulang mereka ini yang tadinya ya, perkiraan kita kurma ini sudah busuk, bahkan namanya kurmanya menjadi mutu yang terbaik, buahnya pun makin besar walaupun sudah matang dan tidak busuk. Nah itulah hadirin saya, kalau kita sudah mengutamakan kerja dakwah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita, tolong kita dalam setiap saat dan keadaan. Ya kita niatkannya, Masya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita ini, Masya Allah, untuk keluar jalan Allah sendiri, bukan sembarang orang hadirin yang mulia, ya. Para pekerja dakwah itu para nabi 124.000, kemudian para sahabat 124.000 juga. Maka umat hari ini pun yang ikut dalam dakwah ini orang-orang istimewa menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di balik itu pun alhamdulillah, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah bahwa Allah sudah memilih kita, tapi kitanya masih main-main dalam dakwah ini, Masya Allah, ya. Nah, ketika kita mau keluar, sudah di luar masih ingat kapan akan pulang, gitu kan. Masa ketika kita menguruskan diri kita untuk agama Allah, masih kita berhubungan dengan luar perkara agama, gitu. Nah ini sholat, ya, itulah keadaan umat hari ini, ya. Nah ibu yang sholat, maka kita kembali ke rumah kita, sudah kita belajar memakmurkan masjid orang, menghidupkan amal di rumah orang, sholat, maka kembali ke rumah kita, masjid dan rumah kita ini hidupkan. Masya Allah, karena dua tempat inilah hadirin yang mulia yang dijadikan oleh baginda Nabi SAW awal daripada kebangkitan Islam, ya. Setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi membangun masjid, kemudian menghidupkan amal masjid, sehingga Masjid Nabawi ini hidup dengan amal masjid sampai 24 jam. Terbentuk jemaah rombongan seluruh penjuru dunia, sehingga terpancarlah cahaya hidayah.
Maka yang kedua dihidupkan adalah rumah-rumah para sahabat, termasuk rumah Nabi SAW dihidupkan dengan amal masjid tadi dibawa ke rumah, sehingga masjid dan rumah itu sama amalnya. Nah, bukan sama bangunannya, sama amalnya hadirin. Ya, sehingga masjid pun memancarkan cahaya hidayah, rumah pun begitu sama. Jadi memancarkan cahaya hidayah. Sehingga masjid rumah hidup dengan amal agama, pancaran cahaya hidayah, turunlah keberkahan, turunlah rahmat hanya kepada kampung Madinah yang tadinya kota Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu kampung kita Masjid Namun sama seperti Bapak hidupkan amal masjid 24 jam bagusnya ya, Masya Allah. Ataupun mungkin beberapa amal semampu kita saja dulu ya, Masya Allah. Bukan berarti kita tidak mau, tapi kita mampunya hanya sampai di sini. Wah, mampunya di sini bukan berarti kita ini menunggu banyak dulu ahbab, menunggu dulu banyak teman. Walaupun sendirian hidupkan masjid kita. Kemudian ya, yang kedua setelah kita hidupkan masjid adalah rumah. Ya, sehingga ibu bapak yang melakukan sholat, nah ini di rumah ini ya dihidupkan dengan ahli rumah. Maka bapak takazah taklim rumah, maka ini adalah bukan takazah keluarga, ini takazah diri kita. Artinya ya, kalaupun kita misalkan ada di rumah, maka kita harus segera hidupkan taklim di rumah kita. Ya, taklim di rumah kita misalnya itu dengan ahli keluarga. Ya, kalau ada kesempatan semua anggota keluarga dudukan mereka. Ya, kalaupun misalkan yang satu ini belum datang, yang penting ibu dan bapak ada di rumah kita. Ya, Masya Allah. Karena misalnya jangan lewatkan satu orang pun ahli keluarga itu yang terlewat tiada hari tanpa buat taklim. Kalaupun anak-anak misalkan yang masih belum bisa duduk dalam taklim, karena ada pengajian ataupun ada sekolah kemana, nanti sebelum berangkat sekolah atau pulangnya, anak sini taklim dulu sebentar, bacakan satu ayat satu hadis minimal seperti itu, supaya setiap anggota keluarga kita ini misalnya bisa mendengarkan kalamullah sabda Nabi SAW. Karena penting taklim ini dibuat terus. Para ulama mengatakan hati kita ini keras, ibarat bahkan lebih keras daripada batu. Maka apalagi kalau selama 3 hari kita tidak mendengar kalamullah sabda Nabi SAW, itu akan keras hati. Nah, maka setiap hari kita buat taklim di rumah kita, maka insya Allah hati kita akan lembut dan akan mudah menerima kebaikan hati kita, insya Allah. Nah, ibu bapak yang menyayangkan Allah SWT, kemudian amalnya ini taklim rumah, arahan daripada orang tua kita adalah 5 amal taklim rumah. Nah, apa saja? Pertama ada halakoh tajwid atau halakoh Quran. Ya, jangan 10 surat selesai semua, minimal surat Fatihah saja dulu. Kalaupun kita mampu, makhrajnya disampaikan, makhrajnya diajarkan kepada ahli keluarga kita. Kalaupun misalkan kita tidak mampu hadimuya, maka belajar. Ya. Artinya misalkan kita belum bisa makhraj nih, hanya sebatas globalnya saja, apa yang kita bisa diajarkan dulu kepada keluarga kita, dan yang belum kita bisa belajar kepada ustadz yang ada di tempatan kita mengenai bacaan Al-Quran ini. Ini penting diadakan halakoh Quran, halakoh tajwid seperti ini, misalnya ini supaya setiap hari pemahaman kita kepada Al-Quran, walaupun misalkan belum sampai ke maksud-maksud ayatnya, minimal itu bacaannya, makhrajnya itu yang betul setiap hari. Ini nggak usah satu surat Fatihah pun nggak usah selesai semua, dimulai dari ta'ud dulu ya. Ta'ud semuanya, anggota keluarga kita ada 4 orang yang sudah betul, baru beralih ke Bismillah. Selesai Bismillah, selesai Bismillah, Alhamdulillah, begitu seterusnya. Karena taklim rumah ini nanti sampai hari kiamat ya. Taklim rumah ini sampai hari kiamat. Kalau tajwid ini Al-Quran kita buat sampai hari kiamat tadi ya. Jadi itu pelan-pelan saja. Yang penting satu ayat betulkan dulu, baru beralih kepada ayat yang lain. Jangan sampai 10 surat selesai tapi tidak ada perbaikan di dalamnya, gitu kan. Ongkoh halakoh tajwid ini diadakan setiap hari, tapi tetapnya bacaan nanti itu makhrajnya tidak bertambah, gitu, Masya Allah. Tidak ada perbaikan, maksudnya begitu. Nah, ibu ini yang pertama. Yang kedua adalah taklim kitabi. Nah, ini untuk taklim kitabi, ibu-ibu bapak boleh nanti bergantian kitabnya. Ini yang 1 set 3 ini kitabnya Fadilah Sodako, Fadilah Amal, kemudian Mentaub Hadis. Kalau waktu yang kita sempatkan ini belum mencapai 1,5 jam, hanya setengah jam ataupun lebih setengah jam, rata-rata 1 jam, ini 3 kitab ini nggak bisa kita baca dalam waktu yang sama, boleh bergantian. Hari ini Mentaub Hadis, besoknya pegang Fadilah Sedekah, ya, seperti itu. Dan untuk membaca taklim kitab ini siapa saja boleh di rumah kita. Anak kita yang bisa baca, yang masih kelas SD 6 kan misalkan bisa baca, itu kasih dia baca.
supaya nanti jadi kebiasaan di rumah ketika kita ada keperluan lain seperti nusrul jemaah, misalkan kita keluar masturah ini, talim di rumah ini bisa dihandle anak kita yang ada di rumah. Kalau sudah dibiasakan ketika kita ada, mereka dikasih tanggung jawab untuk membaca. Ya, kemudian ibu yang menyukai Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah muzakarah 6 sifat. Ya, ibu-ibu telah belajar bagaimana selama 3 hari 6 sifat ya. Yang sudah biasa ditargibkan boleh disampaikan, ditargibkan 6 sifat targibiyah ya. Ataupun yang belum bisa misalkan talaran. Menalar ini masalah ya. Gak usah semua selesai. Nah, katalah dia 2-3 padilah itu saya sampaikan, nanti kesananya bisa dibaca. Ini mah tidak bisa sama sekali karena 3 hari waktunya singkat. Nah, ini dibaca saja setiap malam. 6 sifat teks kecil itu kan ada. Dibaca saja setiap malam ya di rumah kita. Nah, ini amal yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah taskil. Nah, ini kalau sudah membaca 6 sifat, pasti sifat yang ke-6 di situ ada taskil. Ya, taskil keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak yang menyampaikan 6 sifat, taskil ibunya untuk keluar mastur. Kalau misalkan ibu-ibu yang menyampaikan 6 sifat, taskil bapaknya untuk keluar rijal ya. Taskilnya ini ya, atau ajak mereka ini meningkatkan pengorbanan itu kepada takaza yang belum. Seperti begini, bapak 3 hari sudah, belum 40 hari, taskilnya 40 hari, niatkan 40 hari. Kemudian ibu misalkan sudah 3 hari, belum 10 hari, niatkan untuk 10 hari. Yang sudah 10 hari, maka ditingkatkan jadi 40 hari mastur. Rijal pun begitu, yang sudah 40 hari tingkatkan menjadi 4 bulan dalam ataupun luar negeri. Nah, hadirin sekalian, kalau kita naskil kepada takaza yang belum, insya Allah nisab bulanan kita, nisab tahunan kita akan tertunaikan. Tapi kalau nisab naskilnya hanya kepada yang sudah kita amalkan, nanti kita keluarnya dari 40 hari jadi turun 3 hari, masturahnya 10 hari jadi turun 3 hari, begitu ya. Jadi ini talim rumah dibuat 5 amal. Kemudian amal yang kelimanya ini, talim rumah ini adalah musyawarah di rumah. Ibu bapak yang mulia, ini dasar musyawarah itu perintah Allah dan sunnah Nabi SAW ya. Maka kalau tidak buat kita musyawarah di rumah, nah ini sama dengan meninggalkan satu perintah Allah dan satu sunnah baginda Nabi SAW. Ini sebuah kerugian buat diri kita ya. Maka ibu salah, ketika kita buat musyawarah ini untuk agenda baku, ini hanya 3 saja. Pertama, siapa besok yang memulai atau memimpin halaqah Quran atau tajwid. Yang kedua, siapa besok yang membaca talim kitabi. Yang ketiga, misalnya siapa besok yang menyampaikan muzakarah 6 sifat dan taskil. Nah, ini boleh misalkan hari ini bapak, besoknya ibu yang memimpin halaqah tajwid atau Quran. Secara bergiliran di keluarga kita. Boleh pakai catatan, pakai buku. Di program taklim siapa, tajwid siapa, taklimnya siapa, mudah-mudahan sifatnya siapa. Begitu ya. Nah, ibu saya untuk menghidupkan musyawarah di rumah supaya tidak jenuh. Maka bapak-bapak kalau musyawarah di rumah hanya buat 3 agenda baku tadi itu akan jenuh pak, bosen gitu. Kan sudah otomatis ketika bapak-bapak tidak ada pun ibu yang mengambil alih gitu kan. Nggak usah dimusyawarahkanlah seperti itu. Maka bapak salah, yang diharapkan dari orang tua kita, maksud daripada kita musyawarah itulah membentuk pikir risau kita dengan ahli keluarga supaya jadi satu pikir. Maka bagaimana caranya? Maka bapak-bapak transfer pikir kita. Hasil kerja dakwah kita itu dilaporkan oleh musyawarah di rumah. Misalkan bapak ketika buat UMM silaturahmi di kampung kita ini bisa ke Pak A, sampaikanlah Bu tadi saya silaturahmi ke Pak A. Alhamdulillah beliau dalam keadaan baik-baik saja. Ya cuma mungkin untuk ke masjid ini hidayah belum turun dari Allah SWT. Begitu kan? Ataupun mungkin bapak dari nusroh jemaahnya, ada jemaah tadi alhamdulillah bisa nusroh, jemaah keadaannya seperti ini. Dan ya seperti itu hanya disampaikan daripada hasil nusroh jemaah. Dari markas musyawarah markas hadir disampaikan di rumah. Disampaikan takazanya dari halaqah kita, musyawarah halaqah. Alhamdulillah halaqah kami yang ini pengeluaran jemaah targetnya nanti di Hudama ini adalah 8 jemaah. Maka diantaranya insya Allah bantu doa bapak di situ tercatat namanya. Gitu. Nah ibu yang mainkan dosen ini musyawarah dengan laporan buat seperti ini karena kerja dakwah kita setiap hari ini berbeda-beda, bervariasi ya. Mungkin ketika di kantor kita ketemu kawan kita buat dakwah, nanti disampaikan juga di rumah dakwah yang turun di kita ya, sehingga ahli rumah tuh ya, dia tahu oh betul bapak tuh buat kerja dakwah. Ketika ke kantor, ketika berdagang tuh bukan hanya berdagang, tapi dia niatnya dakwah tuh betul ya. Ada pembeli dia dakwah dulu gitu kan. Ada pasien ketika misalkan kita jadi jadi dokter, itu dakwai dulu begitu.
Nah, ketika di Makomi pun begitu. Oh, ternyata bapak tuh di masjid tuh bukan hanya itikaf, ya buat dakwah juga begitu. Jadi ahli rumah tuh tahu, Pak. Ya, hadir malam markas, malam Jumat. Nah, ini ahli rumah tuh harus tahu, Pak, Masya apa programnya, takazanya apa, berapa jemaah yang dikeluarkan begitu. Sehingga ibu-ibu ini hadirin ya, walaupun dia tidak ikut kita ke halaqah musyawarah markas, hadir markas, tetapi kalau kita transfer pikiran seperti itu, maka dia ini akan terbentuk pikirnya. Sehingga inilah yang diharapkan oleh orang tua kita, pikir ahli rumah dengan kita itu sama. Kalau sudah ada kesatuan pikir, tak kaca apapun mudah ditunaikan, hadirin. Ya, tak kaca apapun akan mudah ditunaikan kalau sudah ada kesatuan pikir. Hari ini para pekerja dakwah susah temu satu takaza kan tidak kesatuan pikir. Ya, Masya Allah, dengan ahli rumah terutama, ya kan luar biasa kan dorongan seorang istri kepada suami itu kan. Kalau malam markas saja tanpa ada dorongan dari istri, ya, dari aliyah kita, Masya Allah, Pak, sulit intikaf di markas itu kan tidak dorongan. Kalau ada dorongan, Pak, ya makanannya disiapkan, ya gitu kan, kemudian keperluannya disiapkan, ya. Maka kalau kita pulang tengah malam, ngapain pulang ke rumah? Kan bedanya sudah segala macam sudah disiapkan begitu. Yang didorong oleh istri kita. Nah, ini pentingnya kita untuk menyatukan pikir kita dengan aliyah kita itu supaya kita mudah sambut takazah, ya. Jangankan untuk takajah 4 bulan, 40 hari, Pak. Takajah seumur hidup pun kalau di rumah sudah ada kesiapan, ada satuan pikir, itu akan mudah. Ya, nah, Bapak Ibu sholat ini melalui musyawarah seperti ini dibuatnya, ya, supaya musyawarah ini betul-betul menyatukan pikir kita dan ahli keluarga kita. Kemudian Ibu sholat ini taklim rumah kalau kita adakan dengan istiqomah, maka Allah berikan keuntungan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi rumah kita dengan cahaya hidayah, cahaya rahmat. Karena ketika kita buat talim, malaikat pun ikut duduk dalam talim tersebut, sehingga juga sifat-sifat malaikat ini meresap kepada ahli keluarga kita yang duduk dalam talim. Masya Allah, luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menghapuskan 40 majlis lalai sekitar rumah kita kalau talim rumah kita diadakan dengan istiqomah. Maka cari waktu, hadirin mulia, kita buat talim rumah tuh ketika saat semua anggota keluarga kumpul. Kalaupun tidak bisa, ya ibu dan bapak ada minimal di rumah. Maka hadirin mulia, kita buat talim di rumah kita ini, itu Pak, sampai nanti kita sempurna waktunya 1,5 jam. Silakan sekarang memulai, misalkan yang setengah jam, yang 3/4 jam, yang 1 jam, itu dilanjut sampai nanti kita mengajunya adalah nanti sampai sempurna 1,5 jam, ya. Masya Allah. Kemudian ibu bapak yang muliakan Allah SWT, kita pun juga harus punya pikir risau. Sebab target talim rumah ini bukan rumah kita, tapi seluruh rumah orang Islam ini harus ada taklim di rumahnya. Ya, maka itulah tadi Alhamdulillah kita berusaha untuk mengumiatkan amal ini, amal talim rumah. Ya, mungkin ada saudara kita yang terdekat, ada ibu kita, mungkin ada mertua kita. Itulah yang menjadi target pertama kita. Ya, sosialisasikan tadi rumah ini, ya, ketika mereka datang ke rumah kita ataupun kita sengaja datang ke rumah keluarga kita, ya, ini maka insyaallah, maka walaupun misalkan di rumah tersebut ada taklim rumah, bisa, maka kita sudah punya tanggung jawab untuk menghidupkan taklim rumah di luar rumah kita. Maka kitabnya ini disiapkan dari rumah, ya, dari awal, bahkan hanya 1 set untuk kita baca, tetapi ya kita siapkan sampai 2 set di rumah. Ketika ada keluarga kita yang melihat kitab ini, saya menghidupkan talim, tapi misalnya tidak ada talimnya, kalau kitabnya kalau sudah ada kan tinggal mau dikasihkan boleh, dihadiahkan boleh, mau dijual boleh, seperti kalau ada. Kalau nggak ada, Pak, ini ibu mengadakan talim, cari dulu ke markas, cari dulu ke lama, ya. Tapi masalah ini menjelang saatnya bulan Ramadan, maka padilah Ramadan sebulan sebelum Ramadan atau sebulan setelahnya, maka silakan untuk dibaca, ya. Nah, ketika nanti saat musim haji bulan Dzulhijjah, ya, maka ini usahakan setiap para pekerjanya punya padilah haji, ya, punya padilah haji, haji musola. Ini kenapa kita punya padilah haji? Ya, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, siapa tahu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seringnya kita dengar padilah haji, jadi terinspirasi kita, jadi kabita yang ke Mekah gitu, ya, asal. Ataupun mungkin kita tidak bisa, kita ketemu dengan orang yang kaya, yang layak untuk ke sana, belum pergi ke sana, karena kita sering membaca padilah haji, tahu padilah haji dan umroh, ya, Masya Allah. Nanti kita sampaikan padilahnya, ya. Allah beri hidayah, Allah Subhanahu mudahkan dia untuk berangkat haji, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari mereka, gitu Pak, ya.
tong nunggu orang heula berangkat ke haji anu ya tiangan nu paling beunghar ya target dia untuk bisa ke Mekah haji dan umroh. Siapa tahu Allah beri hidayah berangkat ke sana kita dapat pahala dari mereka walaupun kita belum ke sana. Jadi Bapak yang masalah. Kemudian yang kedua ya, kita buat suasana dan keadaan agama di kampung kita itu dengan cara menghidupkan taklim mingguan mahalah Masturo ya. Di sini sudah ada alhamdulillah. Ya, tinggal ibu-ibu yang belum mengadakan taklim di mahalahnya di masjidnya maka segera bergabung ke mahalah tersebut, bergabung ke sini. Masya Allah ya, dari mana saja sekupnya karena di sini mungkin ya satu halakah ini hanya beberapa tempat, satu tempat mungkin kita mesti bergabung saja ya. Untuk yang jauh ya maka usahakan diantar oleh suaminya atau dengan mahramnya, jangan biarkan berangkat sendirian begitu. Masya Allah ya, selesainya langsung pulang, jangan ada segala macamnya atau ngobrol segala macam ya begitu soalnya, supaya kesan taklim itu kebat rumah gitu ya. Seandainya tidak memberatkan orang tempatan misalkan ya, mau makan minum kalau tidak memberatkan silakan, nah itu kan, ini pun tidak diharamkan gitu kan. Cuma yang maksudnya oleh orang tua kayak diarahkan tidak ada macam makan minum segala macam itu supaya tidak membebani tuan rumah gitu. Kalau dengan senang hati mah tuan rumah ya jangan ditolak begitu ya. Nah ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini seminggu sekali kita kumpul dan ini adalah tempat silaturahminya ibu-ibu para masturo ya. Jadi kalau kita ketemu dengan ahbab itu sering di halaqah dan di mahalah juga ada yang khususi segala macamnya di markas apalagi. Maka kalau masturo ini ya, maka disitulah tempat silaturahmi mereka bertemunya dalam mingguan taklim mahalah. Sok jujur nya dalam satu halaqah kan tidak bisa ketemu setiap minggu. Kadang-kadang jeung nu deket oke sebulan sekali ge bawa eta teh nya. Masya Allah ya. Mungkin ketika ada jemaah pun nusrohnya enggak bareng kan, bergantian hari ini besok gitu kan. Masya Allah. Nah dalam tali mahalah inilah maka silaturahminya ibu-ibu, sehingga masih kita mengatakan kedudukan tali mahalah untuk ibu-ibu masro ini sama sebagaimana bapak-bapak hadir ke markas itu. Masya Allah. Nah, ibu yang mainkan Rasulullah ya. Maka untuk amal daripada tali mahalah ini, pertama ada siapa satu wanita atau satu masturoh yang jadi istiqbal, itu dimusyawarahkan bapak di mahalahnya walaupun mahalah yang lain gabung ya, dimusyawarahkan sebelum program ini dimulai oleh bapak-bapak. Siapa yang yang keduanya siapa yang jadi membaca tali kitabi, dan yang ketiganya siapa satu orang masturoh yang membaca 6 sifat gitu kan. Nah, dan taskil ya, ini dalam tali mahalah itu begitu. Ini 3 poin ini program baku dalam tali mingguan mahalah masturo. Ya ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini walaupun hanya sifatnya taklim biasa belum ada bayar, ini diharuskan ada taskil, minimal kita mengingatkan lah gitu kan. Masya Allah, mengingatkan apa taskilnya? Pertama taskil untuk menghidupkan rumah taklim rumah. Kalaupun misalkan ada ibu-ibu yang belum hidup taklim rumah, maka ditargetkan dia untuk bisa menghidupkan taklim rumah. Kalaupun diantara kita para pekerja dakwah taklimnya belum hidup 5 amal, maka bagaimana dalam seminggu ini targetkan untuk bisa hidup 5 amal. Itu yang taskil yang pertama. Yang kedua misalnya taskilnya ada keluar rijal, boleh taskil rijal. Targetnya mungkin di udama atau sebelum udama. Nah, maka sebelumnya taskil yang berikutnya sebelum keluar rijal masturo dulu ya. 10 hari yang belum nisabnya tahun ini misalkan ditunaikan, yang belum bulan-bulanannya 3 hari seperti itu. Kemudian ibu sholat taskir rumah untuk terima jemaah masturo ya. Maka hadirin ya, ini dimulai dari taklim mingguan mahalah masturo. Ini rumah, persiapan rumah kalau ada jemaah dadakan minggu ini ya. Nah inilah taskir yang harus kita buat ketika kita dalam taklim mingguan mahalah masturo, tidak ada bayar. Ayo makan taskil nanti ketika ada bayar gitu. Ketika taklim makan tak pernah ditaskil mengenai taklim rumah segala macamnya ya. Sehingga walaupun kita sering duduk dalam tali mahalah, tapi amalan rumah ini tidak ningkat-ningkat. Mungkin salah satunya itu kekurangannya di situ, tidak saling mengingatkan, tidak saling target dan tidak ditarget untuk menghidupkan amal rumah. Ya maka Insya ini kemudian setelah 4 kali pertemuan kelimanya, maka bapak-bapak ini ataupun mungkin sekarang mah ya dijadwalkan dari markas untuk dikirim petugas untuk menyampaikan bayan taklim mahalah ya. Maka maksud dari bayan ini kalaupun nggak ada jemaah gerak tetap taklim dibuat, nggak ada jemaah cashnya tetap taklim dibuat. Memang taklim mahalah ini bukan jemaah cash,
tetapi untuk menyampaikan tertib-tertib terbaru dalam kerja masyuro baik makomi ataupun intikoli. Sehingga dengan seringnya diadakan tiap bulan seperti ini, pertama ibu-ibu yang daftar ini tidak akan jenuh, dan yang kedua tertib dalam kerja masyuro ini kan cepat tersampaikan kepada ibu-ibu gitu, masya Allah. Sehingga ibu ini tidak bertanya lagi kan mengenai tertib dalam kerja masyuro baik makomi ataupun intikoli. Nah, selanjutnya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setiap diri kita dalam usaha masyuro ini. Maka sekarang ini bukan lagi masyuro itu ketika kita ada waktu, ketika selesainya, ketika saat libur, bukan. Tetapi sekarang ini kita keluar masyuro ini harus menentukan nisab kita. Per 3 bulan ini sudah diharuskan keluar 3 hari ya. Kemudian per tahun ini sudah diharuskan keluar 10 hari. Per 3 tahun yang sudah pernah 40 hari ataupun mungkin 10 hari 10 hari ditingkatkan jadi 40 hari. 40 hari itu 3 tahun dalam ataupun luar negeri. Maka masih kita mengharapkan dalam kerja dakwah masyuro Indonesia jangan menganggap ini sebagai kerja setelah rijal, tetapi Indonesia masih kita sering menyampaikan ya bahwa kerja keluar masyuro ini 2 kali lebih penting daripada keluar rijal ya. Kalau dulu-dulu tuh Pak mau keluar nisab tahunan itu harus masyuro rijal dulu 40 hari baru bisa keluar 10 hari. Nah, maka sekarang ini sebelum kita nisab tahunan mau keluar 4 bulan di Hudama nanti ini, minimal tahun ini masturohnya ditunaikan 10 hari paling minimal Pak. Begitu ya. Masya Allah. Maka kalau setiap pekerja dakwah sudah mengutamakan kerja masturoh, insya Allah pengeluaran jemaah rijal dan masturohnya tidak akan jauh beda. Hari ini dalam halakoh kita ada 4 jemaah, tapi masturohnya 1 jemaah susah gitu. Masya ini ada apa? Berarti kita belum mengutamakan kerja masyuro ya. Maka hadirin ya, tanamkan dalam hati kita bahwa keluar masyuro ini 2 kali penting daripada keluar rijal ya. Bahkan misalnya kalau berbenturan ketika kita saat nisab bulanan tahunan dengan masyuro misalnya, maka untuk 3 hari ini per 3 bulan boleh dibarengkan 3 hari nah. Itunya. Ataupun di sana 40 hari ya, saya sudah 40 hari nih. Masya Allah. Tapi kalau misalkan 10 hari mah itu tidak bisa dibarengkan nisab dengan rijalnya karena kurang. Kalau pernah 40 hari boleh. Yang 10 hari ini tahun ini misalkan kemarin kan 10 hari sudah 2 kali, maka tahun ini targetnya 40 hari. Nah bapak-bapak boleh dibarengkan jeung nisab rijal. Jadi mun rek hitungan mah itunya jeung Allah Subhanahu wa taala 40 hari masyuro mah teu kudu keluar rijal deui gitu mun rek hitungan mah ya. Masya Allah. Eta mah ada kesiapan kita keluar 4 bulan lebih bagus jadi 6 bulan sempurna gitu. 6 bulan sempurna 4 bulan rijal, 40 harinya bawa masyuro kita ya. Nah, ataupun mungkin misalnya tambah lagi 40 harinya gitu kan, itu boleh ya. Paling tidak masyuro. Nah, ini dibarengkan nisab per 3 tahunnya 40 hari dengan masyuro. Nah, ini hadirin sholat dalam kerja masyuro, sehingga kalau setiap pekerjaan dakwah sudah mengutamakan kerja masyuro, maka rijal pun akan meningkat. Masih kita mengatakan kalau dalam kerja masyuro ini ahlian kita sudah mengutamakan dakwah dilibatkan, maka 10 kali lipat usaha rijal, usaha dakwah rijal ini akan meningkat di suatu daerah, insya Allah. Selanjutnya ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita siapkan rumah kita untuk bisa terima jemaah masyuro. Ya, masya Allah. Hari ini kan suatu keajaiban yang luar biasa. Seandainya kita keluar seringnya, tapi nerima belum misalkan. Padahal rumah kita tuh besar. Rumah kita tuh layak, maka hadirin ini minimalnya Pak ya, kita pernah terima jemaah masyuro minimalnya itu. Sebab ya rumah yang diterima jemaah masyuro ini, maka ulama mengatakan 1 paku pun tidak akan dihisab Pak. Dan Bapak ya ketika kita mau bangun rumah ini, masya Allah niatkan untuk terima jemaah masyuro ya. Ya misalnya begitu Pak, masya Allah. Sehingga rumah kita ya kalau datang tamu itu kan rahmat berdatangan, ketika pulangnya tamu itu masya Allah, dosa di rumah dibawa oleh tamu Pak, masya Allah, seperti itu ya. Masya Allah. Nah ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya kalau ada jemaah yang datang ke halakoh kita, maka usahakan bapak ibu untuk menyempatkan diri nusroh datang ke jemaah. Yang mau datang kapan saja boleh, karena jemaah di situ ada 24 jam gitu kan. Sempatnya sore ya sore, sempatnya pagi ya pagi ya. Dan yang diharapkan nusroh ketika ada jemaah kepada kita ini bukan hanya kita siapkan segala keperluannya. Kalau ada, masya Allah, kalau ada rezeki boleh bapak siapkan untuk makannya 1 kali ataupun snacknya apanya seperti itu. Kalaupun misalkan kita tadi tidak ada sama sekali Pak, lagi koredas ya,
maka boleh datang saja ke jemaah ya, masa bantu program jemaah, libatkan diri kita dengan jemaah ya. Ini kalau ada jemaah yang datang ke halakoh kita, atau mungkin halakoh tetangga tapi dekat dari kita, boleh nusroh saja. Kerjaan Masturo ini bukan tanggung jawab halakoh lagi Pak, tapi tanggung jawab markas gitu kan. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya hadirin mushola, setelah kita persiapan rumah, maka ibu-ibu siapkan diri kita untuk ketitipan anak yang mau keluar Masturo. Biasanya kan kalau keluar Masturo tuh di situ kendalanya anak, apalagi anak kita itu hadirin mushola masih kelas-kelas SD lah ya, 2 tahun 3 tahun gitu kan, karena nitipin sama orang tua takut durhaka gitu ya. Kemudian nitipin sama siapa tuh, nitipin lagi, maka siapkan di setiap diri kita ini yang ada kesiapan untuk ketitipan anak yang mau keluar dari Allah SWT ya. Jangan sampai orang mau keluar Masturo tapi kendalanya di anak, tidak ada yang siap ketitipan, jadi tidak jadi keluar ya. Siapa yang bersalah itu? Masalah kita yang ada kesiapan, yang ada kelayakan, tapi kita tidak siap. Kemudian selanjutnya mushola, kalaupun ada kawan kita yang keluar Masturo 10 hari atau 40 hari, maka ibu bapak yang mushola, ini anaknya di mana dititipkan, kita tengok ke sana ya. Musroh anak yang ditinggal keluar Masturo ya, misalkan dititipinnya di Pak Budi misalnya, maka bapak ibu yang tidak ketitipan anaknya datang ke sana, 2-3 hari datang ke sana bawa makanan ya. Anak itu kita gembirakan, Masya Allah, sehingga anak tersebut, dan apalagi yang ketitipan, merasa bahwa saya ini hanya ketitipan jasadnya saja, keperluannya halakoh yang menyiapkan, yang nengok Pak, begitu Masya Allah ya. Sehingga orang yang ketitipan ini tidak terbebani ya, ke rumah iya kurang kali nagi jajanan nanti gitunya, Masya Allah. Nah itulah masalah. Nah ini semua adalah sebenarnya kemurahan dari Allah ya. Kenapa demikian katakan Quran Allah? Agar kita yang belum bisa keluar di jalan Allah SWT, terbiasa keluar 10 hari jalanan sibuk misalnya, tersiap nerima Masturo gitu, baik misalnya tersiap katitipan, Masya Allah, maka atuh ngalongok murang kali di mana ayana itu, Masya Allah, maka bisa kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut yang keluar dari Allah SWT, manakala kita melibatkan diri kita dalam amal tadi ya. Nah, dalam amal tadi itu kalaupun tidak keluar nerima, kalaupun tidak bisa terima nusroh, kalaupun tidak nusroh jemaah, maka siap ketitipan anak. Kalaupun tidak siap ketitipan anak, maka nanti nusroh anak yang ditinggal jangan Allah SWT. Jangan sampai lepas semua. Kalau terlepas semua rugi kita ya. Ke rumah orang teh keluar ente dari mante gitu, nusroh gente, jadi lapor dah pahala keluar jangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendapat kebahagiaan kita, Masya Allah. Bapak yang bersalah. Kemudian yang selanjutnya, maka siapkan segala sesuatu kita agar nanti kita bisa lama lagi keluar yang Allah Subhanahu Wa Taala, minimal nisab kita per 3 bulan ataupun per tahunnya bisa tertunaikan. Karena itu yang masalah, maka jaga amal periode kita, karena ini ruh dari setiap para pekerja dakwah. Sholat bapak-bapak berjamaah di masjid, maka ibu walaupun tidak berjamaah usahakan sholat di rumah, jangan sampai ketinggalan. Nah, Masya Allah, sesibuk apapun sholat, ya usahakanlah kalau ada tadi kesibukan ini 10 menit sebelum datang waktu kita harus sudah berada di atas sejadah, sudah buat zikir, baca Quran, sholat. Maka ketika saat waktunya datang sholat, insya Allah akan ada kekhusyuan. Dan selanjutnya hadirin yang mereka amal yang harus kita jaga adalah tilawah Al-Quran setiap hari. Yang mampu 1 juz, ya alhamdulillah diistiqomahkan. Yang 3 juz hafidzoh, hafid misalkan ini minimal paling minimal 1 hari 3 kali 3 hafal 3 juz. Jadi seminggu tuh khotam ya. Itu untuk 4-5 lah begitu, 5 juz. Jadi seminggu tuh khotam. Itu untuk hafid. Untuk umum 1 juz saja ya. Ataupun mungkin ada yang biasa 2 juz, silakan. Yang penting ini saya belum mampu nih 1 juz. Minimal hak Al-Quran kita tunaikan setahun ini 2 kali tahun ya. Apalagi sekarang bulan Ramadan misalnya ya, biasanya mah terjaga lah 1 juta sebulan Ramadan. Cuma kalau di luar Ramadan, Masya Allah sulit. Insya Allah. Bapak yang masalah, kemudian dikir pagi petang ya. Minimal selepas subuh dan asar ini, jangan dulu kita ini beranjak dari tempat sholat kita sebelum misalnya di pagi petang kita sholawat, tasbihat, istighfar paling sedikit ini 100 paling sedikit. Maksimalnya silakan mau 1000, 2000 silakan ya. Kemudian yang selanjutnya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tubuh kita jaga dari perkara-perkara maksiat ya. Masya Allah, ibu-ibu telah belajar bagaimana mengurung diri selama 3 hari di rumah. Itu maksudnya bukan mengurung biasa, tapi maksudnya agar supaya ibu-ibu ini betah di rumah ya.
Betah di rumah tuh memang sekarang banyak wanita yang betah di rumah tidak kemana-mana, tapi jarinya itu main ke seluruh dunia gitu kan. Nah, semoga usahakan hadirin yang bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang kan ibu tidak ke pasar, tidak ke swalayan, cuma jarinya main, nanti yang datang ya. Intinya misalnya kita diam di rumah itu hidupkan amal, zikir, baca Quran, taklim di rumah, baca-baca kitab-kitab agama gitu kan, menghafal muzakarah, menghafal 6 sifat, itu maksudnya ya. Mungkin itu keperluan juga tidak dilarang, silakan saja. Tadi Bapak yang menekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian bab muamalah, muasyarah dan akhlak ini yang menjadi ujung tombak di makomi kita. Maka untuk mensosialisasikan amal dakwah ini, mengumumkan amal dakwah ini, maka jaga amal ini ya. Bab muamalah kita sempurnakan, jangan sampai muamalah kita itu berkaitan dengan perkara riba ya, apalagi yang segala macamnya ya, kita tunaikan. Kalau hutang pinjam gimana kan, Masya Allah, kalau kita pinjam niat untuk dibayar ya, Masya Allah, jangan sampai hadirnya masalah kita pinjam niatnya nanti ada simpulan masuk diri doken gitu. Apalagi dengan sama pekerja dakwah hadirin, Masya Allah ya, banyak itu pekerja dakwah di Muya yang bab muamalahnya ini rusak hadirin. Sehingga banyak orang yang, Pak jangan dulu dikeluarin sih, itu mau kemana tuh dia, ke Bangladesh, utang sama saya belum dilunasin nih, lunasin dulu kan, itu kan kita bingung ngomongnya ya. Maka itu Bapak, kalau misalkan kita berkaitan dengan orang seperti saatnya kita ini tahunan ini mau keluar negeri ataupun 4 bulan, nanti kita musyawarah dengan yang kita punya utang ya. Kalau misalkan cek gua hutang ya, bayarlah utang, silakan bayarkan Bapak, nanti keluar bisa dalam negeri ya, daripada ini bab utang berutang tidak kita tunaikan ya. Masya Allah, kemudian cek Bapak teh malah ya mau keluar mah gitu Pak. Nah, ini masa ini itu lebih baik Pak. Nah, ataupun mungkin kita biasanya ada bab muamalah ini Pak jadi merembet karena kita punya atau masih bulan yang sering memarkat, jadi orang itu nggak pasti era dasar ditagih gitu. Ya, sedangkan kan masa utang itu Pak harus ditentukan jatah waktunya, kapan mau bayarnya gitu kan, sebelum dikasih itu kan. Nah, saatnya jatuh tempo kita tanya, ya kan, Masya Allah. Sehingga kalau kita ngasih utang misalkan jatuh tempo, kita dikasih tempo lagi, maka ini padilahnya kita akan beri pahala sedekah sebanyak uang yang kita pinjamkan, selama kita ngasih tempo lagi gitu Pak. Karena nama dianggap kejem gitu nya, jangan kayak merenya sering mayar ilah aja gitu. So iya macam aku mah ya nanyakeun wae, padahal misalnya ini yang ngutangkeun teh kudu nanyakeun eta teh iraha gitu rek bayar gitu. Kewajiban. Masya Allah gitu kan, kadang-kadang sok salah tambah eta teh nya. Jadi tungtung nama merembet jeung awak teh. Tara kamar kas, tara 3 hari bareng deui, nah itu. Ya, usahakanlah hadirin masa ya, jangan seperti itu ya, muamalah muasyarah ini harus ditunaikan. Kemudian bisa bab muasyarah, maka ini cara untuk mengumumkan amal dakwah dalam bab muasyarah hadis. Ya bisi kieu ya para pekerja dakwah ketika ada kegiatan kemasyarakatan ahbab tara terlibat eta, masyaallah da sia mah beda tara ngiluan juga urang gitu kan, tara muludan, tara rajaban, tara hadir maksudnya gitu Pak. Masyaallah, padahal mulud rajab urang mah setiap hari ya, setiap waktunya. Intina muludan itu sunnah kan ya, intina rajaban itu hijrah kita dari keburukan kepada kebaikan. Intina cuma orang umum kan belum hafal, Masya Allah. Maka dalam kegiatan mereka itu ikuti paling depan bagusnya ya, Masya Allah. Bila perlu kita jadi panitia tenanawan lah. Maka di namanya kalaupun misalkan kita jadi panitia segala macam, jangan dilibatkan ahbab semua, dari mulai korina ahbab, mubalikna ahbab, kita libatkan orang umum hadirin. Nah, kita ngundang lah. Bagus nama ustadz yang paling benci dengan dakwah kita undang. Nah, siapkan hadirinnya ikromnya kepada mereka. Itu ya, kan sudah tidak aneh. Bahkan dalam pengajian pun ada kemarin ahbab, mingguana oge gitu kan. Ibu-ibu pun sama seperti ini kan. Masya Allah. Maka kalau kita tidak terlibat dengan orang umum seperti ini, kapan kita akan mengumumkan dakwah ini harus. Masya Allah. Ini sering dibantu oleh masa kita. Amal dakwah ini bukan untuk huruf tapi untuk semua umat Islam. Maka jaga bab muasyarah kita, terutama dalam keluarga Bapak yang mulia, insyaallah ya, hadis keluar masturoh, usahakanlah menjadi keluarga teladan. Jangan sampai ke keluar masturoh masih gitu kan, dapat masalah ngadu ke mertua, apalagi ngadu ke temen pasang dina nanti status gitu kan. Masalah kita tahu itu yang ada nomornya di situ tahu. Kita dalam masalah keluarga pasti ada masalah. Nah, itu kan. Maka adukan hanya kepada Allah.
Jangan sampai ada masalah pasang status, kemudian ya semua ada apa nih, statusnya kok lain gitu kan, masalah. Nah itu masalah ya. Kemudian Bapak yang memberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam masalah dan juga akhlak kepada suami istri, kepada anak, kepada orang tua, ulama, ini harus kita jaga, karena inilah yang menjadikan ujung tombak di hukum ya. Sebab muamalah masyarakat kita baik dengan mereka, insya Allah seluruh amal kita pun akan dipandang baik. Kalau bab muamalah masyarakat akhlak ini misalkan buruk, ini akan tercoreng semua ya. Satu jemaah tidak masuk dalam satu mahalah, ini lain izin dan jemaah mengakui ketika kita taruh bahwa saya jemaah gitu, itu sih itu tuh abdi mah izin kasih itu akhlakna gitu kumus keluar, tapi seperti ini jadi jemaah tong asuh katanya gitu. Ini dalam satu mahalah seperti ini ya. Maka insya Allah kita niatkan dalam perkara ini, kita niat amal dan sampaikan. Insya Allah.